ya masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, di mana pada nomor 1 ini telah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh botol so gitu. Ada kuah? Nggak ada, yang ada juga soal. Oke. Pertama kita hadapi dulu masalah itu dengan senyuman. Jadi Smayepus solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Nih, masalahnya kayak gini nih. Negara yang bersusun jamak, di mana di dalam suatu negara masih terdapat negara lagi. Jadi ceritanya ada negara di dalam negara gitu ya. Merupakan pengertian dari bentuk negara, bla bla bla. A. Kesatuan. B. Federasi. C. Koloni. D. Mandat. D. Protektorat. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa nanti akan ada dua jenis. Akan ada dua hal gitu maksudnya ya. Ada yang disebut nanti bentuk negara, ada yang disebut bentuk kenegaraan. Beda gitu ya. Ada yang disebut dengan bentuk negara, ada yang disebut dengan bentuk negara, dan ada yang disebut dengan bentuk kenegaraan, kenegaraan. Bentuk negara itu ada dua. Satu adalah negara kesatuan, dan yang kedua ada negara federasi. Oke, federasi. Negara kesatuan apa? Nanti kita harus tahu definisinya dari negara kesatuan itu apa. Negara disebut dengan negara kesatuan. Nah, definisi dari negara kesatuan itu adalah bahwa negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Kalau satuan kan kata dasarnya satu itu kan tunggal. Yang bersusun tunggal, bersusun tunggal. Oke. Itu ya. Artinya maksudnya bersusun tunggal gimana? Artinya nih kalau mau tahu, artinya dalam negara tersebut hanya terdapat satu negara. Hanya terdapat satu negara. Kan namanya juga kesatuan, kata dasarnya satu, berarti ya satu negara gitu. Jadi tidak ada negara di dalam negara gitu ya. Tidak kayak ini nih yang atas di soal ada negara di dalam negara gitu, nggak ada. Nah, berbeda dengan pengertian dari negara federasi. Nah, negara federasi itu nama lainnya itu adalah negara serikat. Apa yang maksud negara serikat? Negara serikat itu adalah negara yang berserikat gitu kan. Berserikatnya apa? Bersusun jamak. Di mana di dalam suatu negara, oke, masih terdapat negara lagi. Jadi ada negara di dalam negara gitu ya. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat dari soal yang diberikan itu adalah poin B, option yang B. Begitu kawan-kawan ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Kalau bentuk negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan apa? Kata dasarnya satu. Oh, berarti bersusun tunggal gitu. Artinya hanya ada satu negara di dalam negara gitu. Kalau federasi atau berserikat itu artinya banyak, jamak. Artinya apa? Ada negara di dalam negara gitu ya. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan bentuk kenegaraan. Nah, koloni, mandat, protektorat itu masuknya ke dalam bentuk kenegaraan, Kalau kawan-kawan mau tahu boleh dibahas sedikit lah di sini ya mengenai pengertian atau definisi dari bentuk kenegaraan ini. Nah, kalau koloni negara disebut negara koloni itu, ini kan tadi sudah kita ketahui bahwa bentuk kenegaraan itu koloni, mandat, protektorat. Koloni itu kalau mau tahu nih kita tulis di sini merupakan suatu negara yang menjadi ini negara koloni itu disebut negara suatu negara merupakan suatu negara oke, yang menjadi jajahan negara lain. Negara lain. Oke, nih. Contohnya misalkan dulu Indonesia pernah menjadi koloninya Belanda selama kurang lebih berapa tahun?
Iya betul, 350 tahun pernah dijajah kita itu ya, Indonesia itu oleh Belanda selama 350 tahun. Nah itu contoh negara, bentuk kenegaraan negara jadi koloni gitu. Yang kedua mandat. Mandat itu adalah bahasa Sedan itu adalah perwalian, disebutnya perwalian. Perwalian maksudnya gimana? Ini merupakan wilayah jajahan, oke, dari negara-negara yang kalah perang. Oke, perangnya kalah dia tuh. Di dalam perang apa? Perang Dunia II. PD, Perang Dunia II. Bukan saya diri ya. Perang Dunia II, dan berada di bawah berada di bawah apa? Lindungan Dewan PBB. Lindungan. Oke, di sini nggak cukup ke sini ya. Dewan Perwalian PBB. Gitu, perwalian PBB serta negara yang menang perang gitu. Serta negara yang menang perang, Oke, mudah-mudahan kebaca gitu ya. Itu kawan-kawan ya. Kalau nggak kebaca di reply aja, di pause dulu biar didengerin dulu pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi contohnya ini, kalau ini contohnya Papua Nugini dulu ya. Dia merupakan negara bekas jajahan Inggris yang berada di bawah lindungan PBB sampai dengan tahun 1975. Itu jadi mandat itu nama lainnya adalah negara perwalian, yaitu wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang Dunia II dan berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB atau negara yang menang perang. Jadi di bawah lindungan, dia merupakan negara wilayah jajahan dari negara yang kalah perang gitu, tapi berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contohnya Papua Nugini, ini yang mana ini berada di bawah lindungan PBB sampai 1975. Papua Nugini sampai 1975. Oke, itu yang pengertian mengenai bentuk kenegaraan mandat ya, perwalian. Yang ketiga itu ada tadi protektorat ya, protektorat. Yang ketiga di sini tulis protektorat. Protektorat itu kan dari kata bahasa Inggris, itu asal kata bahasa Inggris protector, pelindung ya. Nah, sama ini juga merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Nah, gitu. Jadi suatu negara yang apa? Berada di bawah lindungan negara lain. Lindungan, bukan indungan ya. Lindungan negara lain tapi yang strong apa, kuat gitu ya. Yang kuat gitu. Jadi negara protektorat itu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang strong, yang kuat. Nah, kan protektorat dari kata bahasa Inggris protector gitu kawan-kawan ya. Contoh apa? Contohnya itu negara Maroko, itu kan Maroko ya. Uni Indonesia, Cina, Kamboja, Laos, dan Vietnam sebelum merdeka merupakan protektorat dari Prancis gitu. Ya. Understand ya? Oke, next ada yang keempat itu Dominion. Oke, nih. Apa negara dominion itu? Adalah negara yang sebelumnya yang before, sebelumnya gitu ya. Sebelumnya apa? Jajahan Inggris. Nah, jajahan Inggris yang kemudian mereka berdaulat. Yang kemudian mereka berdaulat. Kemudian setelah berdaulat, serta mereka mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya atau lambang persatuan gitu ya. Kamu lanjutin boleh ya. Serta mengakui raja atau ratu Inggris. Sebagai rajanya.
Ada dalam kurung lambang persatuan, lambang persatuan. Nah, Dominion itu khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris saja gitu ya. Oke, gitu ya. Yang kelima, apa yang kelima itu ada bentuk kenegaraan uni. Uni bukan umi ya. Uni ini mah ya. Oke, apa pengertiannya? Nah, kalau uni itu kan uni dari kata bahasa Inggris juga. Berarti gabungan, gabungan dua atau lebih. Oke. Negara yang merdeka, negara yang merdeka, merdeka, dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama, dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Satu kepala negara yang sama gitu ya. Oke deh, yang satu lagi terakhir itu adalah oh ini nih, I'm sorry, ini bukan pengertian mandat ya, yang salah, sorry. Perwalian itu nih, mandat itu bukan perwalian, ini harusnya mandat ini nanti terakhir ya. Jadi yang keenam ya, ada 6 ya, yang terakhir yang keenam itu adalah mandat, baru di sini mandat. Lalu kalau ini apa? Nah, ini perwalian atau yang definisinya wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dunia II itu adalah memang pengertian dari perwalian, atau bahasa Inggrisnya trustee gitu. Jadi ini adalah negara bentuk kenegaraan trustee, perwalian ya, atau perwalian gitu, trustee gitu di sini ya. I'm sorry kurang teliti kan, untung ya, harus hati-hati kawan-kawan ya. Trustee, oke, di sini harusnya, atau perwalian nama lainnya. Jadi definisinya apa? Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dunia II dan berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB, serta negara yang menang perang. Contohnya tadi Papua Nugini gitu kan ya. Itu trustee perwalian. Baru yang terakhir mandat. Nih, kalau mandat apa? Merupakan suatu negara, nih, negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah, merupakan jajahan, nih, dari negara-negara yang kalah dalam perang, dalam perang gitu. Dunia 1, PD1, PD1 gitu. Ini kalau perang dunia 1, dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Definisi dari negara mandat itu adalah negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia II, kemudian yang negara-negara perang dunia 1, perang dunia 1, dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Jadi ini mah hasil dari jajahan negara-negara yang kalah dalam perang dunia 1 nih, perang dunia 1, dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan LBB. Jadi dengan pengawasan, kalau mau dilanjutin di sini gimana ya? Diletakkan gitu ya, diletakkan. Oke, nggak apa-apa ya, di sini lanjutin. Diletakkan di bawah, under, dan gitu ya, di bawah dan di bawah apa? Perlindungan. Oke, perlindungan. Aduh, nggak cukup tempatnya ya. Perlindungan negara-negara yang menang, negara ya yang menang, apa? Menang perang gitu ya, dengan pengawasan Dewan LBB. Nah, awas, di sini bukan PBB ya, tapi LBB. Apa LBB itu? Liga Bangsa-Bangsa. Jadi ini mandat Liga Bangsa-Bangsa, gitu kawan-kawan ya. Itu mengenai bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Jadi beda ya, ada bentuk negara, ada bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan itu ada kesatuan dan federasi atau serikat. Bentuk kenegaraan itu ada 6 di sini ya. Negara koloni, yaitu hasil jajahan di koloni, dijajah gitu kayak Indonesia. Kemudian protektorat. Nah, protektor itu dilindungi, itu kan kata dasarnya dilindungi, itu dari bahasa Inggris tuh. Oke, yang ketiga itu adalah negara mandat perwalian. Nah, berarti hasil mandat ini
yang sudah kita kerjakan barusan, yaitu mandat dari LBB gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Di sini yang keempat itu protektor sudah, dominion ya, negara yang sebelumnya jajahan Inggris gitu ya. Ini di Inggris, ini di Inggris. Oke. Kemudian ada negara uni. Uni apa? Uni itu gabungan ya, dari kata bahasa Inggris juga. Kemudian mana lagi? Ini 3 ditambah mandat sudah ada 6 ya tadi ya. Dominion, protect. Yang 1 koloni. Kemudian yang kedua perwalian atau trustee. Oh, itu trustee yang ketiga, yang terakhir ya, trustee perwalian itu. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Anda pesan, mantap.